bilang mengamini doa Anda, karena kita tidur malam, bangun pagi, diberinya makan, pasti salah satu doanya minta sehat. Dan harta kita yang paling mahal dalam hidup ini kesehatan. Waktu kita sehat, orang bilang bisa berencana 1001 keinginannya, tapi waktu sakit hanya satu, bagaimana sehat kembali. Nah, Pastor Boris waktu itu mengatakan manusia ini sifatnya homologat. Homologat artinya manusia diciptakan sesuai citra Allah, selalu ingin tahu. Yang sudah ke bulan mau ke Mars, yang sudah bupati mau jadi gubernur, yang sudah S2 dia mau S3, yang sudah dokter dia mau spesialis. Hebatnya dia rubah dunia, tapi kenapa tubuhnya dia memiliki berpuluh-puluh tahun dia tidak pernah cari tahu. Kecuali dia sudah sakit, baru dia cari tahu sakitnya. Nah, hari ini saya bilang sejak zaman Hippocrates, dedengkot kedokteran modern di dunia, biasanya manusia awalnya hidup dulu herbal, lalu semua diganti dengan kimia. Pertanyaan saya, kira-kira lebih panjang mana umurnya orang? Makan herbal apa kimia? Herbal. Jawabannya orang semua mengklaim herbal. Kenapa herbal orang abai tapi kimia masih? Ya. Jadi tidak ada kesalahan di sana, karena yang meresepkan kimia itu adalah orang cerdas, dokter. Sementara herbal jangankan menjual, orang ngomong banyak saja diklaim bahwa kamu ini kayak tukang jamu saja. Seperti begitu rendah nilainya tukang jamu itu, dia pinggir jalan dia baku ya. Tapi tidak ada satu hal yang mereka lebih pahami lebih dalam. Dan hari ini saya katakan teman-teman, saya tidak ingin direndahkan karena saya menjual herbal. Saya mau buktikan bahwa herbal jauh lebih potensial menyembuhkan kebanding kimia. Nah, bagaimana caranya? Ya jangan suruh beli, tapi mari kita sepakat, kita lihat dulu darahnya, apa yang terjadi. Jadi tujuannya di sini. Nah, satu hal juga yang paling penting di sini, WHO mengatakan bahwa kematian manusia nomor 1 di dunia itu urusan darah dan pembuluh darah. Maka di mana-mana di media televisi, di alat instrumen kesehatan mengklaim untuk melancarkan darah. Sayangnya mereka memberi cerita, bukan memberi fakta tubuh mereka. Hanya dongengan yang begitu meyakinkan, lalu dibelilah alat-alat itu. Ya, buat saya beli sesuatu dengan niat baik sudah sangat baik. Tapi niat baik ini akan menjadi pupus pada saat Anda besok ketemu orang lagi dan menceritakan hal yang sama. Sehingga akhirnya orang resisten dengan penjual. Ya. Nah, dari sini saya rasa hal yang paling penting di sini adalah tujuan dari pemeriksaan ini ya. Saya lanjutkan tingkat kepatuhan menjalankan pola hidup sehat seseorang. Saya tidak tahu Pak Agung Romo sudah sekian tahun kita hidup, kalau kita review perjalanan waktu kita patuh atau tidak ya. Oke. Aku menjawab singkat. Kalau besok lusa Bapak ditanya, bilang itu pemeriksaan apa sih? Oke. Jawabannya pertama, melihat tingkat kepatuhan menjalankan pola hidup sehat seseorang. Saya nggak tahu usia Bapak berapa dan perjalanan hidupmu apakah patuh atau tidak. Behavior. Lalu poin yang kedua, melihat perilaku masa lalu terhadap tubuh kita adil atau tidak. Di mana-mana ketidakadilan, termasuk dengan tubuh, dengan keluarga dan siapapun pasti berakhir dengan masalah. Ya. Lalu yang keempat, melihat potensi apa yang akan terjadi pada tubuh kita di masa datang. Ingat, kalau saja ada pengingat yang mengingatkan kita akan baik. Tapi jangan sampai kita terus berdoa pagi siang malam sama Tuhan, mudah-mudahan diberi sehat, itu iya. Tapi tiba-tiba orang lagi main futsal, lagi main golf, jatuh, lalu serangan jantung, lalu mereka bilang, Pak, dia serangan jantung atau stroke ya. Nah, akan sangat baik 5-10 tahun ke depan kita sudah bisa lihat, oh potensi Anda di sini. Segera perbaiki. Dan yang keempat, memudahkan untuk menentukan tindakan selanjutnya terbaik untuk tubuh kita. Mohon maaf, boleh jadi kita ketemu banyak orang punya duit, bisa dia beli apa saja.
Kadang-kadang dia terbang ke Singapura, ke Penang, Malaysia atau ke Australia demi untuk mencari satu konsep pendidikan kesehatan atau pengetahuan kesehatan. Tapi jangan lupa, walaupun punya uang banyak, kita bisa beli food supplement, tapi tubuh ini bukan gudang. Dia punya keterbatasan. Ya, apalagi sudah menjelang usia 50, mesti sudah sangat hati-hati melayani tubuh ini. Karena sistematiknya semua sudah berubah. Itu sebabnya alangkah bijak, belilah sesuai yang dibutuhkan, bukan sesuai keinginanmu, uangmu banyak. Gak bisa. Maka caranya bagaimana untuk memahami ini? Ya jangan baca di YouTube, di Google, di WhatsApp, di televisi, di seminar, gak ada jawabannya. Saya ambil darahmu 1 tetes, akan menceritakan hal ini. Mungkin darahmu kental, ya tinggal tanya berapa kali seminggu olahraga. Mungkin kolesterolnya dari putih sudah merah di usia 45. Mungkin kolesterol sudah black thrombus, ini menjadi monster pembunuh. Tapi selama dia belum tersumbat di otak dan di jantungnya nggak sakit, ya belum divonis pasang ring yang nggak sakit. Tapi kalau kita paham jauh-jauh hari, ini utang lama yang harusnya dilunasi segera agar di masa lanjut usia kita jauh dari stroke, jauh dari serangan jantung. Dan jangan takut, karena jadi penakut itu bukan solusi. Punya ilmu akan baik daripada jadi penakut. Ya, ini adalah cirrhosis liver. Mereka yang kerja sampai tengah malam, sampai pagi. Ini adalah mereka yang potensi buruk ke kanker, ke diabetes, ke metabolik sindrom. Gagalan sebuah sistem dari sini. Nah, ini spesifik ke kanker prostat atau kanker payudara. Ini kanker usus, mereka yang susah buang air besar. Ini kanker getah bening tiroid. Ini ginjal yang rusak, bakalan cuci darah 5 atau 10 tahun ke depan. Ini adalah leukemia atau AIDS seperti ini. Dan masih banyak yang lain yang bisa dibaca melalui morfologi darah. Hanya satu di sini, nggak boleh mengklaim sebagai penyakit. Tapi kita sudah baca potensi yang akan diderita orang itu nantinya. Jadi penyelesaian juga tidak dengan obat, dengan food supplement yang tepat, bukan yang canggih. Canggih banyak Pak, canggih cerita orang. Tapi dia lupa kalau apa yang Tuhan berikan tidak lebih canggih daripada apa yang dibikin manusia. Nah, pengalaman saya dulu waktu di farmasi, saya tidak pernah baca itu. Tapi yang saya lihat kasus ini, hampir tiap hari kita ketemu orang sakit jantung, orang stroke, orang cirrhosis, orang diabetes, orang kanker, orang cuci darah, orang impotensi. Dan pada saat bertemu ini persoalan, kita nggak peduli karena akan laku produk saya. Kalau laku insentif saya naik, pangkatku juga naik. Selesai. Tapi saya bayangkan, lalu siapa yang bisa menolong mereka Pak? Karena ini sudah industri yang sangat-sangat hebat ya. Nah, saya keluar dan hari ini saya mencoba untuk memberi petunjuk seperti ini. Mudah-mudahan darahnya Bapak hari ini seperti umur 10 tahun. Sempat terapi kan tidak waktu ke sini? Terapi ya? Oh ya, 1 kali. Saya hanya minta tolong 1 kali, jangan 2 kali. Kalau 2 kali itu saya bukan salah, tidak. Tapi saya mau pertahankan sendiri, jangan terus diterapi orang. Oke? Maka miliki ilmunya, jangan miliki alat terapinya. Lalu yang kedua, ini cirrhosis. Ini mulai darah kental, kolesterol masih putih, namanya white thrombus. Kolesterol putih masih masuk kategori gliserol. Ini yang mulai buruk, red thrombus namanya, mulai angina pectoris. Udah saya kemana ya? Apa saya buat jadi pendek, naik turun tangga, lari sedikit sudah capek. Mengeluh tapi tidak cari tahu apa yang akan terjadi. Diobati mungkin terdiagnosa, dikasih statin, hilang. Tapi dia akan bergeser menjadi black thrombus. Nah ini sifatnya kasar dan kaku, sangat mudah nempel di otak dan di jantung. Ini yang membuat orang lagi main futsal jatuh, lagi goes jatuh, lagi main tenis lapangan, lagi main golf. Lalu orang bilang, Pak, kolesterolnya normal, dia olahragawan. Ingat, tidak ada kolesterol yang membunuh orang. Kalau orang tanya, jadi ini apa? Ini 65% benang fibrinogen, 20% platelet, 10% darah merah, 1% darah putih, dan hanya 4% kolesterol. Lalu kenapa kolesterol selama ini dibawa-bawa menjadi hal yang buruk? Sementara kolesterol sebenarnya membuat orang awet muda dan panjang umur. Itu sebabnya usia 50-an harus lebih rajin makan daging, seafood, kacang, telur,
santan, kurangi karbo, gula. Ya, kalau ditanya apa alasannya? Karena tinggi karbo, tinggi gula, tinggi insulin, dia ikat menjadi lemak. Tinggi PAI1, plasminogen aktivator inhibitor 1, kekentalan darah akan segera tinggi, aterosklerosis akan banyak, potensi stroke dan serangan jantung akan semakin tinggi. Kalau kita pahami itu, kita sadar, kita tahu, enak lah kan, kita tahu solusinya. Tapi kalau hanya kita takut tidak tahu rule-nya kemana, maka takutnya akan berubah sebentar lagi, maka ada lagi, nggak akan menjadi. Tanya sebentar Pak. Ya. Saya pernah baca-baca, kalau nggak salah jurnal itu, cuma memang saya dapatnya dari internet, terus saya baca ada jurnal itu yang mengatakan bahwa orang diet kolesterol itu lebih banyak yang mati lebih gampang mati daripada yang nggak diet kolesterol. Karbohidrat, diet karbo itu statistiknya lebih banyak yang lebih cepat mati daripada enggak. Diet karbo lebih banyak matinya daripada enggak. Iya, jadi lebih umurnya lebih nggak panjang orang diet karbo. Kalau orang diet karbo, bener nggak ini? Yang mana ya? Jadi ada kayak ini pro kontra ya? Kalau hari ini dunia kelompok tertentu mengatakan ada kelompok tertentu hidup secara vegetarian itu hebat. Okay? Yang satu lagi dia bilang Anda hidup ketosis. Ketosis nol karbo. Okay? Aman. Karena dari zaman dunia dulu Israel apa semua perjalanan hidup, mereka tidak pernah bertani. Yang diceritakan hanya berternak dan semua makan itu, dan panjang umur mereka. Okay? Dan pada waktu tertentu mungkin orang makannya bijak, semua bisa dimakan tapi bijak makannya, ada keseimbangan semuanya. Nah, semua pernyataan itu ada alasannya. Misalnya kalau makan daging banyak, ini saya cerita sedikit, kebetulan nggak banyak orang ya supaya kita. Kalau misalnya orang makan karbo, apa karbo? Karena sejak lahirmu energi yang dipakai untuk energi itu karbo dan gula. Okay? Tapi pada usia tertentu karbo dan gula tidak bisa dikelola secara baik. Karena kalau karbo terus tinggi, maka insulin terus tinggi. Okay? Kalau dia tidak bisa olah, maka dia ikat jadi lemak. Itu sebabnya pada usia lanjut orang cenderung lemak, gemuk. Baik kalau gemuknya di kulit, tapi kalau gemuknya ditempel di dinding pembuluh darah maka jadi masalah. Kedua, satu hal yang paling buruk kalau orang tinggi karbo, tinggi gula, akan tinggi namanya PAI1, plasminogen aktivator inhibitor 1. Plasminnya rendah, sehingga pengendalian lemak darah dan aterosklerosis sangat kurang, maka pada saat itu potensi stroke dan serangan jantung mereka tinggi. Okay? Lalu yang satu hidupnya dengan ketosis, dia makan daging, lemaknya. Nah, Anda tahu bahan bakar yang paling premium dalam tubuh manusia itu lemak. Hanya lemak ini dipakai untuk bahan bakar otak karena premium otak ini. Karena dari dulu manusia menggunakan bahan bakarnya adalah karbo. Nah, kalau misalnya serius menggunakan lemak, maka harusnya lemak dikunci keran karbonya. Makanya ada satu statement dokter di sini mengatakan bahwa ini, ya, buku ini saya suka, Lies My Doctor Tells Me. Ini satu indikasi bahwa selama ini cerita bohongnya terlalu banyak, ya, tapi orang ikuti karena itu orang cerdas. Karena skalanya, kalau orang makan karbohidrat, energinya itu nggak lebih dari 6 jam. Makan lemak, protein itu 12 jam. Makan fat 24 jam. Dan bahan bakar yang paling premium adalah lemak. Nah, itu sebabnya orang diabetes harusnya dia makan lemak. Karena dia tidak butuh insulin. Karena lemak dihasilkan dari hati. Jadi orang, nah, ini gambar yang bagus. Mudah-mudahan dalam hari ini begini. Kalau begini darahnya, tubuhnya bilang, Pak, terima kasih kiriman spare partnya cukup. Waktu berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, saya kabulkan doamu karena Anda melayani tubuh dengan baik. Okay? Tapi waktu begini, tubuhnya bilang, Pak, minta tolong kirim spare part, banyak onderdil yang jatuh tempo. Lalu kita jawab, saya mau kirim apa? Gua juga nggak tahu. Nah, Tuhan bilang, bagaimana Anda tidak tahu? Saya kasih sifat homologan, dunia saja kau rubah, tubuhmu kok nggak tahu. Ya. Lalu ini yang baik sekali, saya bilang, ibu banyak doanya.
segala macam ya. Kalau ini usia 50. Kenapa orang bilang usia 50 itu sudah makan asam garam banyak? Benar ya? Sudah berpengetahuan banyak. Tapi ada unsur yang dia tidak percaya diri, yaitu kesehatan. Di usia 50 mulai waspada, mulai takut. Karena dia lihat historikal. Di usia itu orang mulai muncul gejala gula, kolesterol, tensi, asam urat. Kenapa? Pada saat usia itu tugasnya nggak diturunkan, sementara fisiknya sudah turun. Dan karena kelebihan over, maka tubuhnya asam. Dan tubuh yang asam memicu 90% pemicu penyakit degeneratif seperti keseimbangan kolesterol, keseimbangan gula, keseimbangan lemak darah, overweight, dan semuanya akan terjadi. Maka rame-rame sedunia menawarkan antioksidan. Ada orang jual air mohon maaf boleh bilang, ini Pak Kangen Water, air alkali. Ini mungkin mereknya saya bisa sebut Melangkros dan lainnya. Ada batu biodis, ada segala macam, ada kalung. Mengklaim sebagai satu bagian protektif terhadap radikal bebas, termasuk food supplement, dan tidak ada kesalahan di sana. Yang salah kita beli semuanya tanpa ada tolok ukur dengan tubuh ini. Saya lagi posisi apa hari ini? Tapi kalau mau serius, sebetulnya bukan beli. Saya mau lihat dulu dong darahku, apa benar begini? Kalau memang asam, tanyakan ini dapatnya dari mana, supaya kita jangan serta-merta beli segala sesuatu, tapi kita review dulu dari mana dia datang, supaya kita protek dulu. Kalau memang nggak bisa karena tugas, karena kebiasaan, karena tatanan hidup kita memang agak melanggar, maka mau tidak mau harus ada tambahan substitusi supaya tubuh dinikmati hidup ini, tapi tubuh jangan susah. Ya, jadi ini poin yang pertama kami lakukan apapun yang mau dibeli. Saya bilang rumusnya, mungkin saya tanya Pak Agung, mungkin saya tanya Romo. Hari ini begitu banyak ilmu pengetahuan yang menyajikan tentang kesehatan, benar ya? Saya tanya Pak David, kira-kira konsep ilmu pengetahuan yang seperti apa sih yang bisa membantu masyarakat awam yang bukan mangsanya medikal? Konsep pengetahuan yang mana yang harus diberitahu mereka agar mereka berpotensi dia taat, berpotensi membuat tubuh mereka sehat langgeng? Kalau menurut saya ya itu kebiasaan baik itu yang harus diedukasikan. Jawabannya satu, belajar berdialog dengan tubuh. Itu saja. Ilmu yang paling pasti, kenali tubuhmu dan berikan haknya. Mudah-mudahan setelah anak bisa berdialog baik, maka kekurangannya terpenuhi, maka sehatnya juga bisa panjang. Nah, daripada saya cerita panjang lebar, Pak David sama Cik dulu. Jangan sampai begini yang Satu hari 5 kilo lari setiap pagi. 53. Kalau ditanya, yang ditakutkan satu Pak, hari ini Anda insaf lari, tapi deposit lamamu harus clear. Ya itu. Iya. nah, Karena yang menunggu orang itu bukan hari ini. Diabetes waktu itu, saya sudah suntik insulin 3 tahun lalu. Ya. Harus suntik insulin tiap hari. Terus sebetulnya ya karbohidrat itu kalau mau di stop harusnya bagus. Ya. Tapi jangan ekstrim. Berilmu baru enak. Berilmu itu bermain Pak, melanggar kembali, melanggar kembali. Karena tahu. Kalau saya melanggar saya tahu. Sudah itu saja. Nah, ilmu nggak usah jauh-jauh. Dengan tubuh aja kita pahami. Ya, karena kalau mau baca ilmu hari ini di Gramedia, di Google, di YouTube, waduh, Bapak bingung yang mana yang hoax, mana yang benar. Ya. Dan kita bersyukur hari ini tidak akan kekurangan ilmu lagi, karena begitu gampang mendapatkan pengetahuan. Jadi seperti ini, Romo, ya kita berbicara kesehatan. Jangan terlalu banyak dongeng, kita harus memberi pengakuan orang. Seperti beliau ini kan sudah konsumsi nih produk saya. Saya nggak tahu yang provokasi siapa waktu itu sampai dia mau beli. Ya. Tapi buat saya, beli itu sudah niat baik, tapi tidak perlu harus percaya saat itu. Ya harus dibuktikan kan. Lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena Bapak lihat saya, ini konstan benaran atau pintar ngomong. Namanya marketing nggak pintar ngomong nggak bisa jualan Pak. Tapi kalau kesehatan itu doa manusia, jangan salah. Kalau salahin orang dosanya banyak. Pak, sebetulnya kalau morfologi darah itu sampai sekarang kan dianggap ilmu, ya betul sih ilmu, tapi
di dunia medis itu masih nggak dibuat sebagai tolak ukur. Betul. Kesalahannya orang menggunakan ini dia pakai tolak ukur, itu isu. Kalau untuk pendidikan itu benar, tapi kalau diklaim sebagai tolak ukur sehat dan sakit nggak boleh. Kenapa? Karena kalau yang gini, satu morfologi darah, satu kimia darah. Kalau kimia darah pasti itu sebagai rujukan medis. Itu standar, itulah yang saya bilang. Itu standar WHO yang dirujuk, yang diterima. Kenapa morfologi nggak diterima sama Allah? Ya itu, kalau diterima ini semua orang pintar. Lalu baru bagaimana caranya? Ini dalam 5.000 ya. Cukup baik ya. Tidurmu jam berapa? Dari mana Mas? Nonton film dari mana? Jam berapa jadinya? Mungkin jam 12, kamunya jam 5 tadi. Oke, oh. Ya kalau kita tanya tidur itu akan muncul begini. Anak geriginya itu satu indikasi kalau fungsi liver kita reaktif ya. Tapi tidak serta-merta satu malam tidak tidur, kecuali sudah berlangsung seminggu, itu akan reaktif ya. Tapi kalau sudah begini, ini satu indikasi ya. Biasa kita belajar ya hal-hal yang tubuh. Tapi kalau sampai akhirnya nuansanya begini, maka itu namanya cirrhosis liver. Sudah cirrhosis. Jadi yang gini dari mana ya? Dari maksudnya orang cirrhosis, berapa banyak orang cirrhosis dicek selalu. Ini saya temukan banyak di Papua karena di Papua dari kecil kena malaria. Jadi gangguan fungsi liver mereka sangat-sangat tinggi. Makanya perut menjadi besar karena bengkak. Iya, bengkak perutnya. Oh, belum tentu hepatitis ya cirrhosis. Iya. Ini bagus ya, tetap lanjutkan. Aterosklerosis tidak ada, hanya sedikit jam tidurnya yang kurang bagus. Agar apa? Agar sebetulnya itu eksiden paling dengan mengembalikan status istirahatnya yang baik, dengan nutrisi yang cukup. Tubuh ini terlalu, apalagi liver sangat tangguh ya. Liver itu dipotong separuh 6 bulan sudah tumbuh kembali. Makanya orang sakit sudah separuh rusak belum terasa sakit. Ya sampai 3 bulan lagi ya baru tangguh. Jadi liver ini sangat tangguh. Jadi kalau untuk mengetahui bebannya kerjanya berat, tinggal lihat morfologinya. Oh ini ada pelanggaran yang dilakukan ya. Kromosom gimana? Dulu ada kromosom. Dulu ada pertama. Ini bagus nggak ada kromosom. Kalau ada gejala bakteri atau apa saja mungkin mau sakit 2-3 hari mendatang di morfologi darah ini akan muncul. Awalnya waktu kesini pertama kali ada kromosom. Ada. Oh, tuh. Kalau nutrisinya baik itu ada benang fibrinnya begini, ada lemnya. Ini masih belum ya? Jadi ini ya. Betul. Jadi yang putih itu kan? Ya. Yang mana? Yang garis ini kan tipis sekali harus tuh. Ini ada di sini. Oh. Jadi utang saya lunas ya Pak. Maksudnya itu bagus itu? Ini sudah seperti contoh saya ini. Baru dari kota kecil. Iya dulu. Kalau buruk itu rusak itu begini, pecah. Ya, itu vitamin C beberapa konten nutrisi sangat kurang. Tidak sakit memang, tapi kalau kita lihat ingin sehat 20-30 tahun ke depan, ya jauh-jauh hari konstruksinya sudah harus dibentuk. Banyak orang yang sudah lemot baru cari food supplement, dan itu kesalahan besar. Nggak sakit tapi sudah potensi sakit. Iya. Jadi artinya bagaimana mau lakukan perbaikan secara kontinu kalau tiap hari yang dikirimkan tidak pernah sesuai. Nah itu. Kedua, kita mungkin rajin juga beli food supplement tapi tidak ada tolok ukurnya, hanya ceritanya yang kita beli. Orang bilang, oh sorry kalau saya boleh sebut namanya seperti SOP, ada Purtier, ada transfer faktor. Ya tentu itu canggih di kacamata industri yang dibikin manusia. Tapi saya sudah bilang, pergi aja ke pasar tradisional, crash market, itu Tuhan berikan juga sempurna. Yang tidak sempurna kita memperlakukan apa yang ada. Ya, karena kita nggak pernah paham itu. Ya. Oke, ini bagus sekali dan saya tidak tahu Bapak mau lanjut atau tidak, itu kembali ke Bapak, tugas saya selesai. Begitu kita lihat begini, berarti asupan yang Bapak berikan baik, bukan berarti jadi satria baja hitam berubah, tidak. Tapi kalau Bapak mau lanjutkan, sudah ada tolok ukurnya. Karena pemulihan tubuh itu untuk sel manusia 120 hari. Saya kan diabetes. Ya. Diabetes itu waktu itu sempat melakukan ini ya memang turun. Tapi habis itu saya berhenti semua awalnya saya. Terus saya lakukan
dietnya 3 bulan waktu itu untuk ngatur low karbo selama 3 bulan. Jadi itu jadi bagus. Habis itu saya buat kebiasaan olahraga setiap hari. Oke. Sampai sekarang saya mungkin sudah 3,5 tahun saya lari. Oh. Yang perlu diperhatikan kalau Bapak lari konten kekentalan darahnya supaya beban jantungnya jangan terlalu berat. Nah itu kelihatan dari ini nggak morfologinya? Bisa kelihatan kekentalan. Oh, di darah, di lemak darah kalau lari. Oh. Ya. Kedua, saya mau tunjukkan ke Bapak kalau olahraga, sifat olahraga. Sekalian ya Pak Sore, saya terangkan ke arah produk yang dia makan. Ya, benar ya? Oke. Jadi hari ini satu gambar lagi. Ya, ini baik, sudah baik, sangat baik. Satu lagi. Baru saya mau tunjukkan jawabannya bagaimana setelah suatu hari orang kena gula, orang kena kolesterol, orang kena hipertensi, lalu dokter mengatakan, wah kamu sudah umur kena metabolic syndrome karena sebuah sistem. Dan kamu makan obat gula, obat kolesterol, setiap hari itu. obat hipertensi. Pertanyaan saya, kalau ada kalimat Bapak kena sindrom metabolik, kira-kira organ tubuh yang mana Pak yang sakit? Ya pasti livernya kena terus.